channel KTKC. Saya Saudara Rocky Pasaribu dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Di video sebelumnya saya berbicara tentang bentuk-bentuk doa dalam gereja Katolik. Tapi dalam video kali ini saya ingin menyuarakan kepada para saudara-saudari sekalian musuh kita dalam berdoa. Apa-apa saja musuh kita dalam berdoa? Mari kita simak video ini. Musuh yang pertama ialah pikiran kita. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang melayang-layang ke tempat entah berantah ketika berdoa. Tempat entah berantah berarti suatu tempat atau suatu keadaan di luar kesadaran kita ketika berdoa. Ya mungkin saja kita sedang memikirkan bisnis, dagang, rumah, mobil, istri, anak, dan lain-lain. Kalau dalam dua lisan, musuh utama bisa jadi menyangkut kata-kata dan artinya. Karena ketika kita tidak mengerti arti dari sebuah kata, kita cenderung melepaskan dan membiarkan doa itu begitu saja. Tapi lebih dalam lagi, dalam meditasi dan doa batin, kita kerap terperangkap dalam pikiran liar dan asik tinggal dalam pikiran liar tersebut. Kita lupa apa yang sedang kita lakukan. Ya, bagi para saudara-saudari yang sering bermeditasi, tentu mengamini kesulitan ini. Tapi bagi mereka yang jarang, ini menjadi pengetahuan baru bagi Anda sekalian, supaya saudara-saudari memiliki langkah antisipatif jika kelak Anda mulai melakukan doa meditasi. Dan saya berharap semoga saudara-saudari sekalian mulai bergiat dalam meditasi. Doa ini memiliki banyak keuntungan dalam pertumbuhan iman kita. Dan satu keuntungannya lagi, ketika saudara-saudari sudah mencoba mulai bermeditasi, maka kesulitan yang saya sebutkan di video ini akan Anda temukan. Nah, bagaimana kita mengatasi pikiran liar ketika bermeditasi? Saya hanya menawarkan satu jalan. Berhentilah berdiam dalam pikiran liar dan masuklah kembali kepada hati dengan penuh kesadaran. Pikiran melayang memang menguji kesetiaan kita dalam bertekun bersama Allah di dalam doa. Kita mengakui pikiran melayang di hadapan Allah, tapi sekaligus mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Dengan itu, Allah membersihkan dan memurnikan pikiran kita kembali. Proses peralihan dari pikiran melayang kepada Allah juga menggambarkan suatu perjuangan. Kita berjuang supaya Allah tetap meraja dalam diri kita. Musuh yang kedua adalah kekeringan. Kekeringan yang dimaksud adalah kekeringan iman. Kita meragukan adanya Tuhan. Iman kita belum berakar dan kita belum menemukan alasan untuk mengimani Allah, apalagi berdoa. Sehingga kita merasa terpisah dari Allah dan tidak ada kerinduan atau perasaan rohani kepadanya. Di saat-saat seperti inilah iman kita perlu dimurnikan kembali. Kalau kekeringan itu disebabkan ketiadaan akar atau fondasi untuk percaya kepada Allah, itu berarti kita harus memiliki perjuangan demi pertobatan. Musuh yang ketiga adalah kejenuhan. Kejenuhan dalam berdoa digambarkan semacam perasaan depresi atau stres. Kita tahu bagaimana dampak depresi dalam diri seseorang. Ya, tidak ada gairah hidup, semangat hilang, dan hidup ini seakan-akan gelap. Begitu juga kejenuhan dalam doa. Kira-kira apa ya penyebab kejenuhan dalam berdoa? Penyebabnya bermacam-macam. Mungkin saja doa kita belum atau tidak dikabulkan, atau ada niat berdoa ada dalam hati, namun selalu dihalang-halangi keinginan pribadi. Misalnya,
bermain HP dululah, bekerja dululah, atau menggosip dulu dan lain-lain. Kejenuhan identik dengan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan cenderung pada suatu kesombongan. Kesombongan yang dimaksud adalah kesombongan spiritual. Kita meninggikan diri di hadapan Allah sehingga kita semakin jatuh ke jurang paling dalam dan semakin mengalami luka parah. Usul saya, mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui kemalangan kita. Maka sikap seperti ini mendorong kita agar semakin percaya kepada Allah dan bertekun dalam doa, sebab doa merupakan kurban pujian yang harum mewangi bagi Allah. Sekian katekese yang saya sampaikan pada hari ini. Salam dari saya, Pace Ebene.